Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, NIM 20225013. Saya akan kultum dengan judul Sumuliyatul Ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita memahami ibadah hanya sebatas sholat, puasa, zakat, dan haji. Padahal Islam mengajarkan bahwa ibadah itu tidak sempit, tetapi sangat luas dan menyeluruh. Inilah yang disebut dengan Sumuliyatul Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zuriyat ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah ibadah. Namun ibadah dalam Islam bukan hanya ibadah ritual, melainkan seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan karena Allah dan sesuai dengan syariatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal, ketika kita belajar dengan niat menuntut ilmu, ketika kita menolong sesama, bahkan ketika kita menjaga amanah dan berlaku jujur, semua itu bisa bernilai ibadah. Inilah keindahan Islam yang memandang hidup secara utuh dan menyeluruh. Islam juga memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama ini secara kafah, secara total, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya, ibadah tidak hanya melibatkan gerakan tubuh, tetapi juga dengan hati yang ikhlas, akal yang berpikir, dan perilaku yang mencerminkan nilai Islam. Hadirin sekalian, dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua. Pertama, ibadah mudhah seperti sholat, zakat, dan haji. Ibadah ini tata caranya sudah ditentukan oleh syariat dan tidak boleh diubah-ubah. Kedua, ibadah ghairu madhoh, yaitu aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, bermuamalah yang bisa bernilai ibadah lainnya, dan jika diniatkan karena Allah termasuk amal sholih. Namun perlu kita ingat bersama, tidak semua ibadah otomatis diterima oleh Allah. Disinilah pentingnya memahami qabulul ibadah, yaitu syaratnya diterima ibadah. Ada dua syarat utama agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ibadah harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan hanya karena pujian manusia, bukan karena ingin dilihat, apalagi karena ria. Tanpa keikhlasan, ibadah kita bisa gugur nilainya di sisi Allah. Yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, meskipun terlihat baik, bisa tertolak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadirin yang berbahagia, dari sini kita belajar bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjadikan hidup ini sebagai ladang ibadah. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari urusan pribadi hingga sosial, semuanya bisa bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjalani kehidupan dengan ibadah yang menyeluruh dan ibadah yang diterima olehnya. Akhir kata, semoga kultum singkat ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.